Jadi videonya terputus ya. Saya ngomong apa adanya. Jangankan glukoma, mata minus saja orang minder. Betul nggak? Saya tanya yang minus ini. Betul nggak? Minder nggak, Mas? Minder. Kenapa? Ya kalau ngeliat kelihatan takut manggil, takut salah orang. Nah, kadang disopo gak harus sopo itu. Iya. Dipikir sombong. Iya. Nah iya. Terus deketin cewek iki bener ayu apa duduk iki ya? Iya. Masa diraba, Mas? Masa diraba ya? Itu kayak gitu, bener ini. Mata minus saja minder. Nah ini sampai glukoma. Saya nggak pernah ngomong sama tetangga, Mas. Nggak pernah ngomong ya? Iya, Kenapa? ya takut Kak. Lihat orang tapi nggak tahu orangnya ngajak ngomong saya apa. Jadi tetangganya ibu nggak tahu kalau ibu glukoma? Ya, sudah tahu dari ayahnya. Oh dari ayahnya tahu. Nggak pernah keluar rumah. Oh, sampai seperti itu. Ya. Ibu jujur, waktu awal ibu belum ke sini, Iya. kan matanya kan sudah bureng lah istilahnya. Iya. Ibu merasa nggak karakter ibu berubah jadi ngamuan? Dari dulu ngomong. Dari dulu ngamuan, sekarang tambah ngamuan. Sekarang iya. Saya tanya ibu, bapak Kesel ngamuan nggak? kadang-kadang Dia kalau lebih sensitif. Lebih sensitif. Kenapa? Dulunya bisa apa-apa sendiri, sekarang harus minta bantuan orang lain. Tergantung. Betul ya, anaknya ini, bapaknya ini mulai. Pak ngamuan ya, Pak? Boleh ngomong enggak? Enggak, Sekarang kayak lebih sungkan. lebih sungkan. Soalnya kan serba minta tolong. Sa kalem-kalemnya orang Pak Halim Handoko. Sabar. iya. Begitu nggak kelihatan, ngamuk tok di sini kenapa? Nonton TV nggak bisa. Iya kan? Diajak jalan-jalan juga nggak bisa lihat. Marah tok di sini. Tapi sekarang sudah sembuh. Wah, kembali ke baik lagi. Iya. Oke, boleh buka mata semua ya. Oke. Diminum lagi satsukinya separuh. Oke, diminum separuh dulu ya. Oke, tadi saya bilang apa Ibu? 30 menit Bu ya. Bu, 30 menit tadi ya. Nggak usah 30 menit, 10 menit. Coba dilihat lagi botolnya, jarak yang sama. Jarak yang sama. Nah, ini apa sama air ya? Ya, dilap dulu. Lap dulu. Ya. Nah, kalau cuma mata plus saja gampang. Kalau yang glukoma nanti tetesan ketiga aja dites ya. Jangan dites dulu Pak, nyantai aja. Diminum separuh dulu sudah semua? Udah, kita tetes yang kedua. Ya. Ya. Mau lebih terang lagi? Mau tetes lagi ya? Oke, enggak ya? Tadi harus mercing-mercing. Bisa melek sekarang. Iya, iya. Bentar. Ini tetesan ini di mana? Nah, enggak ya? Tetes yang kedua. Enak ya, Bu ya? Iya. Kok enggak ket awal-awal? Enggak boleh sama bapaknya. Enggak enak aja. Enggak enak. Kenapa enggak enak? Sungkan. Sungkan. Nah, itulah budaya sungkan Indonesia ini repot ya. Anaknya kok. Orang mau sembuh kok sungkan. Ya. Oke, enggak ya? Ini Anaknya dulu. Iya. Ya. Bisa enggak? Iya. Iya. Ayo. Ayo. Ya, kayak tadi bukanya gini. Udah. Jangan ditekan ya, cuma ditarik gitu aja. Gini. Nah. Bisa nggak? Nggak bisa. Wangel nih, rapet. Ya. Ya, bentar. Bisa nggak ya? Ya, satunya. Nah, diangkat yang atas. Oke, merem. Ya, oke. Sing adem kene tok. Aku yo keringetan kok. Ya, nengak, Mak. Nengak lagi.
Merem, ya. Oke. Kataraknya udah enggak. Kataraknya kenapa? Karena yang kiri kan Mm-mm. yang parah. Sekarang Udah enggak mendingan. sekarang mendingan. Ya. Oke. Nyobek ini enggak apa-apa, Mas. Bentar. Apa ya? Gak apa-apa, sampai aja. Oke. Ya, nangak. Sik, Bu, nangak. Nangak. Oke, satunya. Oke, nangak. Oke, nangak. Oke, ibunya. Oke, udah semua? Master saya belum. Oh, belum. Ngelak sekarang. Ayo, nah. Ini yang dirasakan anaknya, Bu. Ya, ditetes kenapa kok nangis, wajar. Aduh, lepas, Bu. Nah, jangan goyang-goyang. Oke, merem. Ya. Udah. Nunggu Mama. Ya, Coba bawa toilet. Ya. Ya. Terus yang di grupnya Explorer yang ketawain namanya Saiful Abu Bakar bin Salim Samarinda. Ya, tulis sorry. Ya. Kasihan ya, namanya floater atau bentik-bentik hitam terbang. Nah, itu kalau ke medis dibiarkan saja. Kalau masih muda dibilang faktor keturunan, bawaan lahir. Kalau sudah tua dibilang faktor usia. Kenapa? Bingung ngobatinya. Ya. Sedangkan kalau ke Muslim 30 menit nggak ada perubahan, gimana kalau taruhan yuk? Dia kesini naik motor, ya. Kalau 30 menit nggak ada perubahan, mobil saya bawa. Tapi kalau ada perubahan, motornya tinggal. Berani nggak? Ditantang gitu dibilang baperan. Dasar bocil. Iya toh? Loh iya, saya itu paling suka tantangan. Begitu saya ditantang, saya suruh buktikan. Terbukti yang namanya puji nugroho. Ya, sudah enak-enak kan? Kesini lu berangkat pakai uangmu sendiri. 30 menit nggak ada perubahan. Tak ganti 2 kali lipat pulang pergi plus uang saku. Enak toh? Bilangnya cuman ngomong, beraninya di Facebook. Keluar-keluar. Termasuk Wito Suwito kemarin. Tak siapin uang 10 juta kemarin. Lihat YouTube saya ya. 30 menit. Loh. Malah saya disamain sama Gus Samsudin. Yang santet itu ya. Yang santet, penipu. Ya. Yang sekarang padepokannya ditutup. Itu cuman mainan anak-anak. Tahu nggak kres yang bisa mengeluarkan listrik? Itu di Shopee ada. 275.000. Dibongkar semua sama pesulap merah. Ya. Tahu nggak telur yang isinya paku, jarum, bahkan darah? Tahu nggak caranya? Telur, ya, lobangin dikit, ya, entah pakai tang ditodok tus gitu ya, atau ya. Terus isi aja paku sama jarum sama darah-darahan gitu ya. Terus tutupnya pakai lilin. Diginikan nggak akan keluar telurnya, ya. Nah, terus pecahin dah, keluar semua pakunya, ya. Itu loh pembodohan publik, ya. Lah, kita hidup di negara Indonesia yang masih percaya akan hal seperti itu. Makanya salah satunya Bapak ini juga sudah menjadi korban, betul ya Bu ya? Iya. Sudah kemana-mana ya Bu ya? Habisnya puluhan juta ya? Lebih ratusan makanya. Kalau ratusan ya kurang lebih apa ya? Kurang lebih ya. Ya. Lihat di YouTube saya ada namanya Pak Subandi. Itu 2 mobil habis 240 juta. Dibilangnya tiap kali ke sana ke gurunya yang masuk TV tarik kawat, tarik paku. 30 menit saya berdiri di depannya cuman kelihatan pinggang kan. 30 menit saya obatin kaki saya udah kelihatan.
apa? Glukoma, sudut pandang menyempit. Sama kayak bapak ini. Tadi kan lihat depan kan nggak kelihatan. Nanti kita saksikan sama-sama. Ini belum diobatin, maksudnya belum selesai nih ya. Nanti lihat hasilnya. Apakah benar nanti sudut pandangnya mulai melebar? Hanya 30 menit. Ya, dari mana Dik? Mojokerto. Dipastikan dari Mojokerto nggak sia-sia perjalanan. Ya. Kalau kasus-kasus yang seperti ini adalah gampang. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jangan sampai masyarakat itu orang-orang nggak ngerti, buta akan hukum dan buta akan kesehatan, bukan cuma buta mata. Mereka gampang ditipu. Ya. Kalau orang berbicara hukum, kalau ibu perlu tahu, ini saya tunjukkan kartu saya. Saya tahu. Ini tanda apa, Pak? Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa. Ini saya ngerti akan hukum. Ya. Waktu itu saya ketuanya untuk Surabaya. Saya nolong orang mobil ditarik sama leasing. Saya bilang, mau kantormu tutup? Ya. Lembaga leasing yang sudah ada nama, bank itu. Saya bilang, mau nggak kantormu saya tutup? Loh, kenapa? Jelas-jelas kasusnya ini mobil dari Jombang ditarik 14 preman, digiring sampai Surabaya. Langsung saya ke sana, dihadapi 2 orang besar-besar, saya sendiri. Saya suruh tunjukkan identitas saya. Saya bilang, mau kantormu saya tutup? Kenapa, Pak? Jelas-jelas kalau mobil sampai ditarik preman, debt collector, ya, itu yang jelas-jelas tidak ada namanya fidusia. Fidusia itu apa? Pembayaran pajak ke negara, betul Pak ya? Nah, itu namanya fidusia. Jadi kalau beli mobil tanda tangan, ya, itu harus ada namanya fidusia. Kalau tidak ada fidusia, walaupun macet, debt collector nggak berhak narik. Yang berhak narik adalah polisi. Ya. Berapa kali saya sudah nanganin itu mobil ditarik, telat 3 bulan ditarik, telat 2 bulan ditarik. Ya. Saya bilang, saya nggak usah ke sana, bilang aja, ini pengacara saya mau ngomong. Tak ajari cara ngomongnya. Lolos tuh. Ya. Loh. Terus, nah, waktu itu CRV 2010. Nah, karena telat bayar sama bunga dendanya, aslinya harga mobilnya cuma 150, jadi 190. CRV 2010. Nah, begitu saya gitukan, jawabannya apa? Pak, daripada kita bikin panjang, kita bikin pendek aja. Mobil kita jual, Bapak aja yang beli. Gila nggak? Takut ya. Akhirnya tak serahkan sama klien saya. Dia bilang apa? Gimana? Dikasih 140 juta. Lebih murah kan dari harga mau? Dia bilangnya apa? Kan ketahuan sudah kalah kan. Sombong dia klien saya ini. Saya pikir-pikir dulu. Gayamu. Ya, gaya saya pikir-pikir dulu. Padahal itu wis nangis-nangis kan. Ya. Itu loh Bu, ditebus sendiri. Tanda terima kasih aja nggak ada. Ngomong terima kasih aja nggak ada, apalagi tanda terima kasih. Ya, nulungi orang, utang di koperasi. Ya, sebentar ini, saya tes yang dulu. Ayo Bu, nangak. Buka mata, bukan merem. Nangak. Ya, bagus. Oke, merem. Ya. Ya. Nulungin orang utang di koperasi, ya. Di sini. Koperasi Surabaya. Nanti saya sebut gak enak ya. Orangnya mau ditombak, Bu. Tahu tombaknya dari apa? Dari besi. Terus kiri kanannya itu kayak dari murbaut itu. Jadi kalau jebrul brodol kabeh, ya. Bapak anaknya Mbak tombak. Saya sebagai orang yang ngerti hukum nyantai aja. Kok ajak meneh nombak. Saya enggoleh loh, tak proses sama saya. Ya.
Saya bilang, ya, bilang sama notarismu, ya, yang namanya orang kalau mau beli lagi, walaupun sudah dicek, harus dicek lagi, namanya diintipkan. Oh, ini kan sudah dicek ini gini. Dah telepon aja notarismu. Akhirnya sama notarisnya dikirim di sini notaris Jalan Semarang. Ya. Kemudian saya ketemu sama saya, bahkan dia foto identitas saya seperti itu, foto aja. Akhirnya orang itu suruh pulang, selesai urusannya. Terima kasih aja tidak. Malah saya ditipu. Serius. Lucu kan? Sudah nolong orang malah dipentung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tinggalkan yang namanya profesi lembaga bantuan hukum. Gendeng apa ngurusi wong-wong gak tahu terima kasih. Ya. Tapi kalau andai kata ada orang minta bantuan sama saya, konsultasi gak boleh bayar. Coba konsultasi diobati ya kalau bayar. Ya, diobatin aja gak boleh bayar. Ya. Jadi kalau bicara masalah hukum, ayo. Bicara masalah kesehatan, ayo. Bicara masalah pekerjaan, ayo. Ya. Saya ini dulu jagonya sales. The bestnya perusahaan di mana saya berada number one. Jual mobil counter sampai kalah. Jual sepatu yang dikreditkan, the bestnya perusahaan 1 bulan 3 juta lebih, saya 1 minggu 5 juta lebih. Herannya kok saya selalu merasa katanya itu saingan. Makanya saya sama supervisor kepala cabang saya itu gaji diambil, ditahan, apa? Takut nyaingin dia. Makanya saya keluar kerja nggak pernah lama. Ya. Ya. Jadi singkat cerita, 10 tahun yang lalu Tuhan sudah ngomong sama saya mau pakai kamu. Keluar kamu dari dunia kerjamu, tinggalkan seluruh pekerjaanmu, obatin mereka. Loh, ini suara Tuhan apa suara hantu ini? Sing kena ya. Anak saya kecil-kecil, butuh sekolah, butuh makan. Saya pastikan, saya cek betul-betul. Saya nggak mau sampai kayak Yunus di perut ikan. Harus tersiksa dulu, baru berangkat ke Niniwe. Kan suruh ke Niniwe. Tapi kan dia pedih sama orang-orang Niniwe itu. Dia kalau mau kan takutnya dibunuh di sana. Akhirnya dia malah bertolak ke sebelahnya, dimakan ikan. Akhirnya balik lagi ke Niniwe. Saya cek dulu, Tuhan, kalau memang benar ini kamu izinkan, yang pertama saya minta tanda. Tandanya adalah istri saya harus setuju. Oh, jelas ya. Kok saya enom malas kerja. Mati aku dilokno bojoku ngono. Ya toh? Saya bilang sama istri saya mau pensiun, saya nggak mau ngurusin kerjaan, saya mau fokus ngobatin orang. Apa yang terjadi? Ketar-ketir ngomong seperti itu. Apa yang istri saya omongkan? Antara menunggu jawabannya, ternyata dia diam saja. Nah, Pak, kalau istri diam berarti setuju Pak ya? Anggaplah setuju. Kalau istri diam itu anggaplah setuju. Dia nggak ngomong iya, nggak ngomong tidak. Tapi saya umpamakan tanda diam adalah setuju. Makanya saya lanjut ngobatin. Sampai hari ini sudah lebih dari 10 tahun, pasiennya sudah lebih dari 60.000 orang, kurang lebihnya. Dan kurang berapa Ibu? 190.000 orang ya, baru Mas Lim pensiun dari dunia pengobatan. Dipercepat dengan adanya pemilu. Lihat YouTube saya 4 tahun yang lalu, banyak jasa-jasa caleg-caleg itu pakai jasa Mas Lim untuk mendapatkan simpati. Sekarang milih mana? Satu orang dikasih uang 1 juta atau dikasih mata terang. Tapi kan nggak mungkin 1 juta, ngasihnya pasti 100.000, 50.000 ya. Iya. Uangnya diambil, nggak milih, bener. Ya. Nah, singkat cerita sampai hari ini, bahkan Pak kemarin tuh Pak, namanya Pak Edi yang KPP Gendeng itu ngomong gini sama saya. Lalu terus kalau kamu ngobatin orang nggak boleh bayar, makannya dari mana? Ada Pak orang ditanya sama orang pajak berani ngomong, nggak usah tanya, itu saya. Yang lainnya pasti udah ketakutan. Saya ngomong apa? Nggak usah tanya,
Wong saya aja juga bingung. Iya kan? Kenapa? Karena menurut kepercayaan yang saya yakinin sampai hari ini, Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Orang yang lemah ini siapa? Orang yang butuh bantuan, orang yang minta pertolongan, orang sakit. Tuhan mengatakan apa? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan sendiri berkata bahwa kamu lagi ngutangin saya. Nggak usah khawatir. Saya ini maha kaya. Lah aku sok ngutangi Tuhan. Akhirnya apa? Terbukti sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Ya. Orang memberi itu tidak harus selalu kurang kok. Ya. Itu yang membuat kenapa kok sampai hari ini tetap saya lakukan. Andai kata saya sampai takut sama itu tadi, saya sudah hentikan pengobatannya. Tapi saya lebih takut dengan Tuhan yang bilang, jalan terus. Saya menyertai kamu. Ya. Kapan saya mati pun, saya tahu. Orang bilang saya gila, dari dulu saya lebih gila. Ninggalin pekerjaan saya untuk menolong orang-orang yang notabene nggak boleh bayar. Gila nggak? Gila kan? Orang gila. Biar orang bilang gila. Menurut dunia kamu gila, tapi menurut Tuhan kamu mulia. Makanya ya, saya sudah persiapkan rumah di atas sana. Termasuk ya, kalau ini andai kata nggak cukup, pernah melihat ya seperti ini saking ya, cuman satu ya. Kemarin tuh penuh juga. Sofa 50 juta yang saya punya diduduki pasien yang notabene harusnya itu privasi dari keluarga saya. Ini ruang keluarga kok. Kalau ini ruang tamu. Tapi saya kasih. Siapa saja boleh. Kemarin orang tuli saya dudukkan di situ. Langsung mendengar. Lihat di YouTube saya ya. Iya, tahu. Tahu ya? Tuli. Nggak untuk berobat. Dia hanya nganterin ibunya. Tapi lucu orangnya ngomongnya. Ya, kalau orang saya begini ya, kalau orang nggak dengar atau orang tuli itu dia murah senyum. Loh, kebalikan sama orang nggak lihat. Loh, serius ya? Begitu ditanya apa senyum gitu ya. Karena nggak dengar, senyum aja. Iya. Betul ya? Iya. Iya, nggak tetangganya. Oh iya, senyum aja. Kalau lihat TV dikecilkan suaranya. Percuma ya. Tapi tahu ngomongnya apa. Iya, dia mungkin baca gerak bibir ya. Ya, jadi kemarin saya tes pakai masker, nggak mungkin bisa baca gerak bibir ya. Saksikan banyak orang. Ya seperti itu ya. Oke, boleh buka mata. Dihabiskan satsukinya. Ya. Saya tes yang ketiga. Oke. Jadi kalau mau tahu sejarahnya Master Lim ada, itu saya mau bikin video sebetulnya, cuman saya nunggu yang bagus gitu loh, jangan pakai HP kayak gini loh. Dipakai kamera yang canggih, story, ya eksklusif, ya bila perlu bisa tampil di TV. Waduh. Siapa sih Master Lim itu? Ya, kalau yang kemarin yang kebongkar itu kan, yang itu kan backgroundnya pemulung, ya kan, pedagang rosokan. Akhirnya sekarang punya padepokan, akhirnya sekarang ditutup padepokannya. Ya. Oh, terus akhirnya kebongkar, istri keduanya itu dulu ikut ini apa, penyanyi dangdut, ikut ajang penyanyi. Sampai kebongkar semua kan. Nah, baru kebongkar aja yang lainnya ikut koar-koar. Ya. Gimana Ibu? Kebaca? Baca. Kebaca? Baca. Tidak mercing, Mas. Nggak mercing. Baca. Ya. Loh, gitu loh. Ada rencana Ibu ini berobat? Nggak ada kan, mengantarin anaknya. Ya. Bilang ini hoak, ini settingan. Kalau dulu saya cuman bilang, yang ketawa silakan aja, nikmatin mata minus gunung. Kalau sekarang begitu orang ketawa, ini ya, saya bilang apa? Mudah-mudahan penyakitnya ini pindah ke yang ketawa. Ayo. Ya Bu ya?
Enak Bu ya, penyakit anaknya dipindah ke orang yang ketawa itu Bu ya. Masa anak nggak lihat sejak lahir dibilang settingan? Ya Mbak ya? Iya. Mau ya? Silakan ketawa ya. Mudah-mudahan saya sumpahin ya. Doanya orang-orang ini yang ketawa-ketawa, penyakit dibikin mainan, pindah ke kamu. Ke orang yang ketawa itu. Betul ya Mbak? Mau ya? Mau ya? Sejak saya ngomong seperti itu, saya posting di FB, solusi penyembuhan mata minus, nggak berani ada yang ketawa. Nggak berani ngasih emoji ketawa. Kenapa? Kejadian aja nyalakno. Ya, kejadian jangan nyalakan. Belum pernah sih merasakan mata nggak lihat sama sekali. Belum pernah sih ngerasakan ini. Ya, jangan main-main. Kamu ketawa gitu, orang mau ikut berobat, akhirnya apa? Ojo-ojo penipuan. Ojo-ojo settingan. Ojo-ojo hoak, ojo-ojo wis banyak lah. Ya. Nah, cocok bakul obat, ya. Sekarang ibu ini jauh-jauh dari Lumajang. Perjalanan berapa jam Mbak sana? Kalau paling cepat itu 3 jam. 3 jam. Kalau enggak macet. Oke, sekarang saya tanya, transportasinya berapa Pak sekali ke sini? Sekarang bensinnya 150. Terus? Pas Tolnya? Tolnya 100, 150, 300-an. 300 pp. Iya. 300 pp. Perjalanan Makan bontot. makan sampai bontot. Perjalanan 3 jam. 6 jam pp. Kalau nggak ada hasilnya kemarin sekali mau balik lagi nggak? Nggak kalau nggak ada hasilnya. Oh ya enggak. Percuma ya. Iya. Tiba ngentek-ngentek duit. Nah berhubung kemarin waktu hari Sabtu diobatin bagus, sekarang ya bagus ya. Iya. Sekarang balik lagi ya. Iya. Kenapa? Nah kalau nggak ada hasilnya ngapain balik lagi? Ya jauh-jauh. Ya. Apalagi banyak yang sudah ketipu-ketipu kayak ibu ini sudah ratusan juta. Ya. Tahu Raffi Rafa? Iya. Sebelum ke sini motor 1 kejual. Motor yang kedua BPKB ke Gaden. Di Pegadaian. Di sekolah no. Cincin kawin pun sampai hari ini ke Gaden belum bisa ditebus. Gara-gara sudah berobat kemana-mana, kesana kemari nggak ada hasilnya. Ke Maselin nggak boleh bayar. Sekarang anaknya bisa naik sepeda. Ayo. Masih mau muter-muter dulu sampai hartanya habis semua, baru datang ke Maselin. Gara-gara cuman dengerin orang yang ketawa-ketawa tadi itu. Kasihan gitu ya. Makanya saya bilang daripada kamu cuman ketawa, buktikan langsung datang ke sini. Enak kan? Nggak terbukti, ya nggak keluar duit apa-apa. Kalau tak tantang malah tak sangoni kalau nggak terbukti. Betul? Nah ini ya. Terus daripada keluar-keluar kayak wedok aja kayak banci. Wedok masih oke lah. Banci. Ya. Banci sak banci nih. Banci masih lebih oke mungkin. Apa menaiki berarti? Ya. Ya apa? Dibawanya apa lah bisbul. Ya. Karena apa? Orang seperti itu kurang ajar kalau nggak diajar. Ya. Ya, makanya saya ajar lewat ini. Ya. Buktikan mana menolong, mana profesi, mana mata pencarian, mana tukang tipu. Ya. Oke. 20 menit. Saya berdiri di sini, Pak. Tes tutup satu mata. Enggak, yang tadi bisa lihat cuman samping. Saya berdiri di sini, kelihatan enggak? Agak remang-remang. Remang-remang. Ya. Tadinya enggak kelihatan sama sekali. Iya, separuh sini. Nyata enggak? Masih bilang settingan? Settingan ya, Pak ya? Tidak. Oh, nama aja saya enggak tanya. Betul ya? Nah. Saya bilang Pak 30 menit, mau lebih bagus lagi. Habiskan dulu Satsukinya. Dihabiskan semua. Tes yang terakhir. Ya. Kalau sesuatu ini saya ngomong di awal di depan nggak terjadi, saya yang malu, betul nggak? Tapi saya yakin Tuhan saya tidak pernah mempermalukan saya. Lihat orang stroke, lumpuh, setahun nggak pernah jalan, langkah pertamanya di depan saya. Cuman 20 menit, betul? Iya. Ada yang lihat? Iya. Tahu ya? Yang saudaranya, tetangganya yang dari mana? Bojonegoro. Bojonegoro. Setahun ngesot.
Langkah pertamanya di depan saya tanpa tongkat, jalan sendiri. Tuh. Malah belum saya obatin. Saya bilang apa? Kalau 30 menit nggak ada perubahan, saya malu kan? Tapi saya yakin Tuhan saya tidak pernah mempermalukan saya. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang menyertai. Ya, walaupun harus dengan media, kata Mas Lim. Lah Tuhan aja. Pernah ada yang tahu? Kalau mencelikan orang buta, dia harus meludah di tanah dulu, dikorek-korek pakai kayu, ditempelkan ke mata orang buta itu. Kenapa kok langsung melihat itu? Kenapa kok harus pakai media? Ayo. Ya. Saya pernah ditanya sama teman saya, dia juga pendeta saya. Kenapa kok harus pakai media? Tanpa media itu bisa nggak? Saya jawab bisa, kalau Tuhan mengizinkan. Tapi kalau tanpa media, kamu pikir sulapan apa KKR apa? Apa orang dijadikan Kristen semua? Kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Iya. Medianya pun banyak alami, dipakai dari bayi sampai orang tua aman. Ya, ibu hamil pun kemarin suruh milih antara mata atau bayinya. Ya, tahu ya? Bu Yolanda. Sekarang anaknya lahir bisa ngelihat anaknya. Awalnya suaminya di sampingnya aja nggak tahu. Gitu kok suruh milih mata atau bayinya. Gila nggak itu? Nggak ada hubungannya. Ya. Anaknya lahir udah sehat-sehat aja. Tetap berobat online sama saya. Ya. Medianya sering dikirim ke sana. Ya. Oke, sudah habis sacukinya semua dihabiskan? Sudah. Oke, tetes yang terakhir ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke. Nah. Nggak cuma mata aja, kanker payudara stadium 3B. Jadi cuma satu, tumor batang otak, ya. Lihat di YouTube saya, Marvel ya. Sekarang sudah bisa bicara, bisa dulunya habis di radioterapi. Hebat. Buta malah nggak berdaya. Ditetes ini loh Bu, nggak ada reaksi sama sekali. Ngomong aja nggak bisa. Sekarang bisa telepon-teleponan sama papanya. Nah. Anak usia 5 tahun kena tumor batang otak. Ya. Awalnya ibunya juga nggak percaya. Sekarang percayanya sudah lebih dari 100% karena melihat pembuktian anaknya sekarang. Ya. Saya obatin pertama kali itu di mall, ya, di Plaza Surabaya, di pet shopnya anak saya. Ya. Nah. Padahal sebelum di radioterapi itu jalan sudah mulai napak. Awalnya jalan itu kakinya kayak melungker gitu, kayak nggak bisa napak, cuman sininya gini, miring gini. Nah saya obatin cuma 10 menit sudah napak. Di radioterapi boleh lemas kayak siapa apa, nggak berdaya. Ya, ikut. Nah. Ya, waktu di sini dia cerita, Master ini rencana mau di radioterapi. Saya tanya, ngapain? Ya, terus dia tanya gimana? Ya saya kembalikan ke orang tuanya. Siapa saya? Bukan, nggak ada hak saya ngomong. Ya, akhirnya tetap dilakukan radioterapi, malah kayak orang nggak berdaya. Bisa nggak? Sebentar. Apa harus ditaruh HP-nya? Oh, melek. Kena. Pinter. Ya. Pas melek. Satunya, ayo. Nih. Oke. Oke. Ya. Ya, Ibu duduk aja. Ya, netesnya. Ayo. Siapa namanya?
Haidar. Haidar, ayo buka mata yuk. Ya, buka mata yuk. Buka mata. Diobatin yuk. Pintar. Ayo. Haidar. Masuk, udah masuk. Ah, pintar. Pas melek deh. Ya. Oke, Bu Willy, sekali lagi terakhir. Nengak lagi, buka mata yang lebar. Nengak. Ya. Oke, rem ya. Oke, 10 menit lagi selesai semua ya. Oh, ikut. Oke, nengak. Ya. Ngomong belum katarak ya? Iya, dicegah ya. Kan biasa orang bilang, oh mata plus mata tua. Biasa usia 40 tahun ke atas pasti plus. Belum saya. Oh belum malan. Lu kok cepet Bu? Operasi itu saya. Operasi apa? Melahirkan operasi Oh. 4 kali ya. Ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Enak kalau di sini suruh tanya malan. Ya. Kalau ke sana jangan banyak tanya. Betul nggak? Kalau di sini tanya apa aja saya jawab. Ada yang tanya, Master kapan sembuhnya? Gitu dong. Nah. Ada yang tanya gitu nggak? Master, kapan sembuhnya? Master, kapan sembuhnya saya? Siapa? Tanya siapa? Ibunya apa anaknya nih? Anaknya. Ya dijawab. Sekali berobat ke Maslim sudah ada perubahan? Iya. Betul? Iya. Ada. Nah, ini datang yang kedua. Nah, nanti dilihat hasilnya. Nah, nanti kapan sembuhnya dilihat dari reaksi si anak. Yang kemarin reaksinya gimana? Sayu gitu. Sayu. Awalnya sayu. Nah, sekarang seger. melek nyari-nyari cahaya gitu. Ya meleknya itu gini. Kalau kemarin itu kayak yang si satu ini loyo kayak. Sekarang sudah mulai nyari-nyari cahaya. Makanya datang kedua dari Lumajang jauh-jauh ya. Perjalanan PP 6 jam. Ya, biaya juga nggak murah, ratusan ribu ya kan. Ya, resiko di jalan bawa anak kecil juga ya kan. Nah, kayak kapan sembuhnya? Nah, lihat dari reaksi anaknya. Dipastikan tiap hari ada penambahan. Nanti kalau bisa ditanya, baru ditanya. Sudah bisa melihat. Ya. Kayak Raffi Rafa. Bisa naik sepeda. Ya. Nah. Tapi herannya kalau sudah sembuh kok berhenti. Alasannya ayahnya kerja. Loh. Kan repot, Pak. Ya. Lebih penting mana pekerjaan ayahnya atau pengobatan anaknya? Ya. Ya, tapi masa Maslim mau telepon kan gak mungkin. Ya. Langsung saya tegaskan, saya kasihan sama anaknya. Saya bilang, ayo dipikir ya. Kamu cari uang, punya uang segunung lah. Uang segunung sak piro. Gak bisa mikir saya uang segunung. Tapi saya artikan segunung biar orang terkaya di dunia. Tapi kalau anaknya sampai nggak lihat, nasib anak ini bagaimana? Satu, nanti kalau waktunya sekolah, mau sekolah di mana? Oke? Nggak cuma itu. Nanti waktunya usia cari kerja, mau kerja apa? Setelah itu, nggak sampai itu. Nanti kalau menikah, siapa pasangan hidupnya? Kalau sudah menikah, punya anak, siapa yang ngerawat? Iya, kalau ibunya, bapaknya bisa nampingin terus. Pompong sekarang masih ada kesempatan. Masih bisa disembuhkan. Walaupun dibilang dokter seluruh dunia nggak bisa, ke Master Lim bisa. Ya, saya suka dengan satu ilustrasi saya lihat di Facebook itu keren banget ya. Dalam arti gini, dia waktu cukur, ya, di tukang cukurnya bilang gini, saya nggak percaya adanya Tuhan. Yang dicukur ini merasa, orang ini kok gini? Kenapa kamu tidak percaya adanya Tuhan? Sekarang kalau Tuhan ada, kenapa kok banyak orang masih sengsara hidupnya?
Akhirnya Tuhan kasih hikmat pada orang itu. Dia keluar, selesai cukur, bayar, keluar. Di luar dia ketemu dengan orang gondrong. Dia masuk kembali bawa orang gondrong itu dan dia bilang, saya nggak percaya tukang cukur. Di dunia ini nggak ada yang tukang cukur. Terus tukang cukur itu bilang apa ke dia? Terus saya ini kamu panggil apa? Yang barusan nyukur rambut kamu. Kalau ada tukang cukur, nggak mungkin orang ini gondrong. Rambutnya panjang, laki-laki. Rambutnya panjang. Kalau ada tukang cukur, semua rambut laki-laki itu. Rambutnya pendek semua rapi. Begitulah kamu bilang kamu nggak percaya adanya Tuhan karena apa? Banyak orang yang masih sengsara. Demikian juga, ya. Kenapa ada orang ini rambutnya masih gondrong? Tukang cukur itu jawabnya apa? Karena dia tidak datang kepada saya. Tidak mau rambutnya dicukur. Sama, begitulah dengan Tuhan. Karena kamu tidak mau datang kepada Tuhan. Betul nggak? Iya. Itu ilustrasinya sangat luar biasa yang saya tangkap dari itu. Sama. Kalau sudah dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa. Saya sudah kemana-mana, Mas Trin. Bahkan yang lucunya, yang punya perumahan besar di sini, kalau saya sebut Anda pasti tahu semua. Teman saya rekomendasikan, lo berapa nang koncoku lo? Dilok no teman, dimarahi tim, ya, diguyu, diketawain. Kamu ini kok ongkon nang koncomu? Aku itu Australia. Saya ini sudah nyampe Australia. Kok suruh berobat ke tempat temen? Ya, dimarahin teman saya. Ya, ambil teman saya dilokno pisan. Oh dasar wis gak ketok yo. Pesona lho, diobati yo gak ono salahe, iya toh. Wis kuasar pisan koncoku. Iya toh. Dasar wis gak ketok saiki diobati gak ketok yo. Terus apa salahe kecuali masih kelihatan remang-remang terus diobati tambah gak kelihatan. Nah, itu lain cerita ya. Ini dasar wis total enggak lihat loh. Oh di sana juga nggak boleh bayar loh. Ya, sampai detik ini dia nggak kesini, saya nggak ngomong ngobati. Tapi ada teman kuliahnya dia, waktu telepon-teleponan ada yang meninggal, kok nggak maisong ini? Saya aku nganter mamaku loh, apa mamam nang rumah sakit, apa mamam glukoma, wes nang koncoku, mamanya kesini. Tahu? Nenek-nenek yang dari Banyuwangi ada di YouTube saya, 30 menit sembuh. Datang yang kedua, terapi online dengan medianya dibawa ke sana. Malam-malam tahu nggak 100 WA saya malam-malam yang ada itu diantar Gojek. Oh iya. Nah itu saya antar ke sana 2 dus. Bukan saya yang ngantar, Gojek yang ngantar. Iya, 2 dus. Malam-malam, ya motor putih itu. Nah, itu. Jadi kan kalau ada perubahan kan lanjut, kalau nggak ada perubahan ngapain gitu loh. Itu. Yang orang kaya itu yang punya perumahan sampai hari ini. Ngapain saya harus susah-susah? Nggak cuma itu. Yang punya peti mati di sini kalau saya sebut pasti tahu semua. Ya. Sudah kemana-mana. Amerika, Tiongkok, Singapura, Malaysia apalagi. Ya, itu mainannya orang-orang kalau sakit yang orang-orang kaya berobatnya ke sana. Semua sudah angkat tangan. Saudaranya berobat sendi sini 15 menit sembuh. Dia cerita, ya. Bisa nggak dipanggil ke sana? Saya tanya, berapa orang? 3 orang. Kalau cuma 3 orang datang aja ke sini. Ngapain saya harus repot-repot saya ngobatin orang nggak boleh bayar? Kalau saya gila kan uang tak parah nih saya kesana tidak. Tak kerjoin. Ya. Loh iya piro aja dibayar kok orang Amerika dibelani. Betul nggak? Iya. Sampai detik ini yang telepon siapa? Asistennya. Saya dibilang pakai apa? Saya jelaskan kan, minum Satsuki betul ya? Spray Mastelim sama tetes. Pakai air, dukun tak ngomong gitu loh. Nah gobloknya ini orang kaya kok yang telepon asistennya yang dia yang sakit. Saya bilang apa? Sudahlah. Kalau nggak percaya nggak usah kesini. Saya ngobatin orang juga nggak usah bayar. Gitu aja kok repot. Sampai detik ini nggak kesini. Terakhir dengar dia meninggal kena COVID. Ya. Salah siapa? Meninggal dalam kondisi nggak lihat. Percaya asisten. Orang mau sembuh kok telepon pakai asisten. Iya kalau bisnis. Iya toh? Nah, iya. Nah, kalau saya sebagai asistennya, kalau sampai bos saya melihat duitnya nggak bisa tak korupsi, betul nggak? Betul nggak? Iya. Loh, dia duitnya gak ono seri ini kok. Di ATM ngomong tinggal sekian masuk aro deh. Ya toh? Nah, duitnya 10M dijebok 500 juta apa ero? Gak ero. Ya toh? Ya gak mungkin ero.
Ya diwara ini sisa uangnya momennya tinggal 9M setengah. Ini 10M, diwara 10M. Ya percaya aja enggak ketok. Iya toh? Nah itu loh. Makanya jangan merasa sok kaya, pakai asisten telepon Mas Lim enggak akan dilayani. Telepon sendiri. Wong presiden aja ngundang Mas Lim, kalau cuma ngobatin satu orang nggak mungkin datang, apalagi kamu orang kaya sak piro sih? Ya, nggak sombong Mas Lim. Ya, kenapa? Di mata Tuhan semua orang sama. Nggak ada kamu presiden lebih unggul, nggak ada kamu pejabat lebih dipentingkan duduk di kursi emas. Nggak, mati ya pada aja, tergantung amalanmu di dunia ini seperti apa, perbuatanmu di dunia ini seperti apa. Ya, makanya saya nggak melihat seperti itu. Ya. Saya nggak melihat seperti itu. Justru orang-orang yang pernah saya datangin rumahnya, tentunya itu orang-orang yang sangat beruntung. Betul? Siapa yang pernah saya datang ke rumahnya? Itu mamanya itu, Bu Willy. Betul ya? Yang datang ke rumahmu, orang yang beruntung. Kenapa? Nggak semua orang dapat hak eksklusif seperti itu. Dipanggil presiden aja nggak mungkin datang. Kalau cuma untuk ngobatin satu orang. Ya? Oke, boleh buka mata semua, kita tes semua hasilnya ya. Seru ya? Seru, enak di sini tuh enggak membosankan. Merem 30 menit itu rasanya cepet ya. Kadang itu kalau enggak ada cek suwi ini merem. Sing ngenteni yang kesuwen. Oke. Bu Samuel. Ya, sudah selesai, kalau mau pulang boleh pulang. Oh, ada spray. Spray. Satuki 1 dos, spray 1. Nah, biasanya pulang kemarin sempat pulang nggak pamitan. Loh serius? Saya ingat banget. Tanggal 16 Mei. Ya, kenapa? Itu pasien sampai 41 orang di luar. Ya. Nah, hari Senin. Hari Minggunya 15 Mei. Harusnya saya nggak ada pengobatan sama sekali. Ada dokter Dudi dari Tangerang, dia PNS juga, anaknya ROP, dan itu ROP terparah yang pernah saya tangani, matanya abu-abu semua. Ya, itu akhirnya saya undang yang lain juga, akhirnya ada beberapa orang, untuk nggak enak kalau cuma saya ngobatin satu orang. Ya, oke. Nah, ini yang dibawa pulang lo ya. Kalau nggak bawa pulang ya, pulang tinggal pulang lo ya. Ya. Ya, oh ini apa menai? Mbak pulang apa? Satu dus. Ya diambil 1 dus. Mbak Duti langsung pulang. Ya, oke. Ya, sebentar. Nah, ya, oke. Spray sama air nih. Spray sama air. Hitung. Airnya 1 dus, spraynya 1, sama yang diminum 1. Ya. Oke. Ya, sama-sama. Oke, kita lihat Bapak ini ya. Ya. Kita cek Bapak ini kondisinya, Pak. Boleh lihat depan aja, Pak. Ngadep ke depan. Oke. Masih ingat yang tadi saya janjikan dalam 30 menit. Sekarang di mata ini kerasa gimana, Pak? Lebih ringan ya. Lebih ringan. Lebih adem gitu. Ringan, adem. Terbukti nggak tadi omongan saya? Terbukti nggak? Iya. Tadi kan saya ngomong gitu ya? Iya. Belum saya obatin saya udah ngomong gitu ya. Lebih ringan, adem. Nah sekarang kita coba cek untuk sinar ya. Oke Pak ya. Center ya Pak ya. Oke. Ada sinar nggak Pak? Belum nampak. Belum. Oke, Ibu ini boleh dilihat yang di daerah sini ya. Bentar. Nah, ini yang tadi hijaunya ini sudah mulai agak pudar. Boleh dilihat? Ya. Iya. Jadi sudah mulai kelihatan hitamnya ya. Iya. Tapi masih lumayan karena hijau. Kalau yang ini lebih pekat tapi sekarang lebih glossy daripada tadi. Ya. Ya. Benar belum Mbak ya? Belum ada sinar masuk, Pak. Belum ada. Belum ya? Belum. Belum. Ini? Belum. Nah,
cuman lebih ringan aja. Lebih ringan. Seperti yang saya janjikan dalam 30 menit, adem. Iya. Biasanya itu kayak berat, cokot-cokot itu ya. Iya. Itu karena TBM-nya tinggi. Nah, ini hasilnya lebih dari operasi. Ini kok gini ya, Master? Yang dirasakan Bapak itu kok selang-seleng ya, Master? Ya, kadang hitam, kadang Hari putih. ini, iya. Ya, itu terjadi sama anak yang di Riau. Asara namanya, itu sama juga seperti ini. Kadang hari ini putih, kadang hari ini hitam gitu. Iya. Ya. Itu kenapa? Karena TBM-nya itu naik turun atau? Kerusakan selnya yang di dalam ini belum ini. Oh. Jadi kabelnya itu kadang nyambung, kadang enggak gitu loh. Oh. Nah, makanya kalau saya tetes masih perih, berarti masih bisa sembuh. Iya. Ini tadi yang ketiga perih banget. Perih banget ya. Iya. Bagus. Sama yang diminum tadi Ah, ah. ya. Ya. Oke. Terus Yang untuk kedua malah enggak. Dokter makasih. Iya. untuk pengobatan Iya, iya. selanjutnya gitu. Selanjutnya terserah pasien mau datang lagi apa dimudahkan terapi sendiri di rumah tanpa harus datang dengan cara yang sama. Kalau belum paham nanti saya pandu lewat video call. Ya. Oke, coba dirasakan dulu Pak. Saya spray lagi, merem aja dulu ya. Jadi sebelah. Spraynya seperti ini caranya ya. Jadi hari-hari ya tinggal minum Satsuki minimal 2 botol. Spraynya minimal 6 kali. 6 kali itu seperti ini, saya spray Pak ya. 2 kali, pejamkan mata. Nah, Master, terima kasih. iya, nah, nanti di dalam mata ini merasa sudah mulai kering. Nah, itu baru buka mata. Nah, itu spray lagi 2 kali, nah, itu baru dihitung 1. Sehari lakukan lebih dari 6 kali. Nah, terus untuk tetes lagi kapan? Paling cepat 3 hari, paling lama seminggu. Tapi kalau di tengah-tengah itu dalam 2 hari mata sudah mulai nggak enak, boleh ditetes lagi. Tapi nggak setiap hari. Nanti kalau udah normal kembali lagi ke 3 hari atau bahkan seminggu sekali. Supaya apa? Nggak cepat habis. Ya? Nah, tesnya itu sama kayak ini tadi. Ini 10 menit kali 3. Oh, gitu. Nah, ini buka mata, Pak. Sehari sekali. Ini spray lagi. 10 menit itu aja ya. Iya. Nggak usah merem, biasa aja. Jadi seperti itu. Biarkan kering sendiri, nggak usah dilap ya. Jadi yang di samping-samping ini ya, itu meresap ke dalam, itu melancarkan peredaran darahnya juga. Kalau ibu lihat YouTube saya ngobatin orang sakit sendi, sakit stroke, itu cuma dispray aja. Nah, dari dalam dia minum Satsuki, ditambahkan spraynya Masterlim, diminum terus dispray. Nah, itu nggak cuma mata tapi sekitarnya ini peredaran darah lancar. Termasuk kaki Master ya. Iya. Kan nggak masuk kalau orang stroke ya sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun, saya cuma spray. Ibu kalau mau tahu lihat YouTube saya, anak kecil katanya cacat sejak lahir, bawaan lahir. Tangannya nggak bisa lurus, kaku terus. Tinggal saya spray, kemarin bisa langsung lemes tangannya. Ada di YouTube saya, baru saya upload kemarin. Ya. Itu kalau untuk yang selain mata, kaki berapa kali Master? Kalau kaki cuma tinggal spray aja, ratain aja. Jadi spray biarkan jangan dilap ya, biar kering sendiri. Itu berapa semprotan? Ratain aja. Mau 5 kali spray, 4 kali, pokoknya rata gitu ya. Ya. Oke, tunggu sebentar Pak ya. Bapak. Tutup 1. Saya berdiri di sini. Yang tadinya total tidak lihat, betul? Sekarang sudah bisa lihat nggak? Iya, samar-samar. Samar-samar. Beneran Pak? Iya, Berarti menurut Bapak dalam 30 menit ini ada perubahan enggak? ada. Ada. Seperti yang saya janjikan di awal, betul? Ya, dalam 30 menit dipastikan dari mana, Dik? Mojokerto. Enggak sia-sia ada perubahan. Betul ya? Oke, mata satunya. Anaknya duduk di tempat posisi yang sama. Sekarang lihat anaknya, Pak. Tadi di sini ya? Di sini apa di sini? Di situ. Oke. Dilihat, Pak. Yang tadinya seperti apa, matanya, alisnya, ya. Pakai baju apa anaknya sekarang? Sama yang tadi, Apa? yang tutup kepala hitam. Enggak, bajunya. Bajunya. Warna apa? Warna putih coklat. Putih coklat. Putih. Tadi putih ya. Oke. Terus kalau untuk matanya gimana? Matanya nggak jelas. Masker putih.
Masker putih. Enggak, maksudnya dibanding sebelum diobatin sama sekarang menurut Bapak gimana? Ya ada perubahan. Ada perubahan. Jadi ada perubahan tapi belum sempurna. Ya. Kalau tadi maskernya jelas apa enggak tadi sebelum diobatin? Ya enggak seberapa jelas. Sekarang jelas. Iya. Oh, ya udah. Ini pengakuan bapaknya sendiri ya. Nanti jangan rekayasa bapaknya sendiri yang ngomong, bukan saya, bukan teman saya, bapaknya sendiri ya ngatasannya. Betul ya Pak ya? Oke. Berarti kesimpulannya glukoma bisa disembuhkan ya? Iya. Oke. Tergantung dari berapa parah tingkatannya, ya. Berapa parah? Maksudnya gini, berapa parah kerusakan selnya, atau istilahnya itu ya yang pertama. Yang kedua, berapa rutin pengobatannya atau perbaikan selnya. Jadi yang rusak harus diperbaiki lebih banyak, kan? Yang ketiga nggak kalah penting adalah setelah ada hasil seperti ini, walaupun baru sedikit, mau nggak cerita dengan orang-orang sesama penderita glukoma bahwa glukoma bisa sembuh. Itu yang penting. Kalau aduh jangan master saya malu, terserah. Saya nggak nyuruh kamu cerita kok. Tapi kalau mau boosternya, ada boosternya. Wah, nggak cuma vaksin aja yang booster. Ada boosternya, terobosan. Seperti Pak Halim, anaknya pun kesaksian di dalamnya gereja. Papanya sembuh. Terbukti hari ini dia bisa jalan sendiri dan menyatakan dirinya sembuh 100%. Ya. Dalam jangka waktu berapa lama? Pak Halim 18 Mei 2019 saya tangani. 4 dokter bahkan profesor sudah ngomong nggak fungsi. Ya, untuk mata kirinya. Nggak dibilang glukoma, nggak bilang apa. Ya, yang mata kanan lihat jam dinding jarak 1 meter cuma kelihatan bingkainya aja. Sudah diinjek 7 kali, ratusan juta habis juga. Tapi permisi. Aku Iya. kamu di luar. Iya. Saya pakai sepatu mari Iya. semua ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke sudah selesai. Kalau anaknya nggak bisa dites, ibunya aja dites. Coba dilihat botol yang sama. Nggak matching. Nggak mercing. Kayak enteng. Enteng. Langsung kelihatan. Iya rada apa ya? Pudar. Tapi rada jelas. Tadi kan ada pudar, becing pisan gini. Oh, harus dimercing-mercingkan. Jadi gini ya, kalau nggak kelihatan jangan dimercingkan. Kenapa? Anak nanti nambah silinder. Ya. Jadi kalau nggak kelihatan ya difoto, dibesarkan gitu aja. Jangan dipaksain. Kalau dimercingkan nanti pasti silinder. Silinder itu terjadinya karena itu. Ya, mata sering dipaksa dimercing-mercingkan, disipit-sipitkan. Itu pasti silinder. Kan nggak ada yang ngasih tahu kan? Saya kasih tahu. Ya, oke. Langsung enak Bu ya? Enteng ya. Enteng ya. Oke. Ya, oke. Udah selesai?